Dan bagi sebagian besar pendengar, gaya vokal ini terasa monoton hingga tidak ada klimaks penyelesaian. Benturan distorsi, delay, dan reverb di gitar sangat mengganggu. Drumnya apalagi yang awalnya keras dan bertenaga tiba-tiba lepas di bagian refrain atau chorus. Lagu ini kuat, strukturnya juga lumayan, yang bikin liriknya Ariel. Tapi masalahnya cuma satu, yaitu bukan di genre Peter Pan yang seharusnya. Bunyi gitar, drum, dan bass, kami tidak terlalu mengerti arahnya mau kemana lagu ini. Saling tabrak dan hilang identitas kecuali liriknya yang konsisten. Lagu ini adalah lagu yang paling beda dari lagu yang ada di album Bintang di Surga milik Peter Pan. Memiliki nuansa yang lebih keras, namun tetap dalam dimensi yang sama, yaitu dunia filosofi dari seorang Ariel. Penasaran dengan ulasan kami? Yuk, mari kita mulai. Seperti aku, seperti jiwa kau bersiap berlari merata di bumi. Tetap begitu, tetaplah di belakangku. Lagu ini diciptakan oleh Andika Naliputra di bagian musik dan nada, sedangkan bagian lirik masih dipegang oleh musisi sekaligus vokalis kesayangan kita semua, yaitu Nazril Irham atau Ariel. Dan mari kita beda satu-satu, dimulai dengan bagian lirik. Di verse pertama, di sini Peter Pan menggunakan metafora yang sangat kuat, yaitu aku dan jiwaku, digambarkan sedang menyusuri telaga waktu. Seakan perjalanan hidup diibaratkan sebagai telaga yang luas dan penuh misteri. Kata seperti diulang-ulang untuk menekankan keselaraan antara diri, jiwa, dan perjalanan waktu. Lirik ini langsung memberi kesan sebuah personal. Di verse kedua, bait ini menggambarkan fase-fase kehidupan manusia. Berhenti adalah sebuah penggambaran refleksi, berdiri adalah kesadaran, berlari adalah perjuangan, dan akhirnya meratapi bumi adalah sebuah penggambaran kesedihan atau penyesalan. Dan di sini Peter Pan menggambarkan kehidupan sebagai siklus yang tidak lepas dari kesedihan, seakan penderitaan adalah bagian dari perjalanan. Dan di bagian ketiga atau bagian rap ya, chorus, di sini muncul simbol penting, angin utara. Di sini melambangkan keteguhan, dingin sekaligus arah yang konsisten. Lirik ini terasa seperti doa atau permintaan perlindungan agar angin utara senantiasa berada di belakang, mendukung perjalanan hingga waktu terhenti. Ada nuansa spiritual sekaligus eksistensial, keinginan agar tetap ditemani dalam perjalanan hidup yang panjang dan penuh misteri. Di bagian rap atau chorus yang kedua, ada variasi kecil yang berubah. Kata dengarkan aku menambah kesan doa atau permohonan yang lebih personal. Kini angin bukan hanya sekedar diminta untuk menemani, tapi juga diminta untuk menjadi saksi perjalanan. Nah, di sini adalah bagian penting, di bagian part lirik. Suaraku tak lagi bergaung, tapi kau selalu membawaku. Lirik ini adalah salah satu titik paling emosional. Suaraku tak lagi bergaung, melambangkan lenyapnya eksistensi. Seakan seorang kehilangan daya, pengaruh, atau bahkan hidupnya sendiri. Namun meski suaranya telah hilang, masih ada sosok yang kami tangkap. Di sini adalah maksudnya, yaitu angin utara yang setia membawanya. Ini menunjukkan penghargaan akan kekuatan eksternal yang abadi meskipun diri sendiri melemah atau menghilang. Nah, di bagian outro sebelum lagu ini berakhir, ada pengulangan nama angin utara berkali-kali. Pengulangan angin utara di akhir lagu memperkuat atmosfer mantra atau doa. Seolah-olah ini penegasan bahwa seluruh perjalanan hidup dan eksistensi manusia hanya untuk ditopang oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Lalu kau bersiap berlari merata di bumi. Aku tak lagi bergaung. Aku angin utara yang Jadi, bisa dibilang lagu ini berjudul Aku Ini adalah refleksi eksistensial tentang perjalanan hidup. Berhenti sejenak, berlari kembali, merasakan luka hingga mencari sandaran kekuatan yang lebih besar. Dalam hal ini dilambangkan oleh angin utara. Secara musikal, liriknya penuh repetisi, tapi repetisi ini justru menegaskan rasa pasrah.
doa dan siklus hidup yang terus berulang. Nuansanya puitis, spiritual, dan sangat berbeda dari lagu-lagu Peter Pan yang lebih bernuansa pop alternatif dan sulit ditebak. Secara keseluruhan, lagu ini bernuansa kontemplatif dan atmosferik, bukan tipe lagu Peter Pan yang meledak-ledak dengan energi pop rock seperti Bintang di Surga, Kita Tertawa, Sahabat, atau Di Atas Normal. Instrumen, tempo, dan aransemen dibuat untuk memperkuat perenungan dari liriknya ini. Di bagian vokal, Ariel bernyanyi dengan kuat, serak, tetap terkendali, tidak meledak-ledak. Di sini Ariel mampu menjaga atmosfer suaranya, menjadi narator perjalanan yang tenang, bukan menggugah sebuah euforia. Dan bagi sebagian besar pendengar, gaya vokal ini terasa monoton hingga tidak ada klimaks penyelesaian. Namun justru itulah konsistensi emosinya. Namun secara instrumen ini terdengar cukup tidak biasa untuk genre Peter Pan yang nampaknya di album kedua ini sudah menemukan jati dirinya, namun malah tersesat oleh satu lagu ini. Benturan distorsi, delay, dan reverb di gitar sangat mengganggu. Drumnya apalagi yang awalnya keras dan bertenaga tiba-tiba lepas di bagian refrain atau chorus. Seimbal tenggelam tak seperti biasanya, dan akhirnya drum di lagu ini masih sederhana, datar, dan terkesan mentah. Harusnya di lagu dengan tensi emosional seperti lagu ini bisa lebih ekspresif, misalnya dengan crash dan transisi atau ghost note di snare. Tapi anehnya di sini permainan terasa rata dari awal hingga akhir, kurang mengisi emosi kemarahan dari sebuah lagu ini. Dan bassnya apalagi tenggelam di balik latar drum dan gitar. Di sini bass lebih berfungsi sebagai penopang harmoni ketimbang instrumen yang menonjol. Namun nuansa musiknya membawa terdengar pada suasana introspektif, sepi, dingin, namun juga penuh dengan harap. Lagu ini seperti sebuah mantra perjalanan hidup yang menenangkan tapi juga meninggalkan rasa misterius. Jadi, kesimpulan musikal positif dari lagu ini adalah menunjukkan bahwa Peter Pan tidak hanya menjadi band pop biasa, tapi juga mempunyai sisi eksperimental. Lagu ini terasa seperti doa musikal, ia bukan untuk hiburan ringan, tapi lebih untuk merenung, duduk diam, dan membiarkan diri larut ke dalam waktu. Lagu ini kuat, strukturnya juga lumayan, yang bikin liriknya Ariel. Tapi masalahnya cuma satu, yaitu bukan di genre Peter Pan yang seharusnya. Harusnya lagu yang bernuansa seperti ini masuk di dalam album pertama Peter Pan saja, bukan untuk sekelas album Bintang di Surga yang sukses menjadi album terlaris Indonesia. Dan walaupun lagu ini eksperimental, namun lagu ini terasa sebagai anomali dalam album Bintang di Surga. Kalau lagu-lagu lain lebih ramah radio seperti Ada Apa Denganmu, Di Atas Normal, dan Ku Katakan Dengan Indah, lagu ini hanya salah tempat doang. Jadi mungkin sampai di sini aja kali video kami mengenai lagu ini. Mungkin kayak lebih sedikit durasinya karena lebih di sini kami lebih pusing mendengar bunyi gitar, drum, dan bass. Kami tidak terlalu mengerti arahnya mau kemana lagu ini. Saling tabrak dan hilang identitas kecuali liriknya yang konsisten. Drum juga yang kami puji-puji di album pertama juga tidak bisa membantu apa-apa di lagu ini. Jadi mungkin sampai di sini aja video kali ini. Tetap support kami akan lanjutkan lagi untuk membahas album Bintang di Surga. Tinggal beberapa lagu lagi, kalau nggak salah 4 atau 3 lagu lagi. Jadi tetap bersama kami di Rain Studio Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya.